Islam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi awsalna bina hadha syahril karim, syahr Ramadan al-mubarakah, insyaallah. Syahrul ladzi anzalna fihi kitabil Qur'anil karim. Syahrul ladzi yatatallab min at-tahalli bis-sabr. Wasyahrul ladzi yantaziruhul muslimuna wa hiya ummun kulli syuhur. Amma ba'd. Yang terhormat, tentu yang saya hormati dan yang kita hormati yaitu kepada para asatizul asatizah, para dewan guru, khususan kepada DKM Masjid Al-A'raf ini, yaitu Bapak Al-Ustadz Imam Syahrani yang insyaallah hadir di tengah-tengah kita semua, yang tadi sudah menyampaikan pembukaan di depan kita semua. Alhamdulillah, yang dimana Bapak Ustadz Imam Syahrani ini telah memakmurkan masjid. Dewan kemakmuran masjid, dewannya telah memakmurkan masjid, maka kitanya sebagai rakyat kelak harus memakmurkan masjid. Betul? Pertama-tama dan yang paling utama, tentu kita panjatkan rasa syukur kita kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yang nikmat detak jantung tak mungkin bisa kita hitung. Nikmat berapa kali kita nafas tak mungkin kita hitung. Yang khususnya nikmat iman kepada Allah dan Rasulnya, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat, yang dimana kita masih bisa disampaikan kepada bulan Ramadan yang berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Yang dimana saat ini kita sedang menduduki di malamnya ke-27, yang dimana beberapa hari lagi kita akan menuju hari raya kemenangan, yaitu hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, salawat teriringkan salam tentu kita curah limpahkan kepada seorang baginda alam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menyampaikan kita dan yang telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga ke zamannya terang benderang seperti saat ini insyaallah, dan yang telah menjadikan perantara turunnya Al-Qur'anul Karim di bulan ini, dan tentu menjadikan bulan ini sebagai bulan yang suci, bulan yang fihi nuzulul Qur'an, hari yang dimana ada hari besarnya Al-Qur'an, yaitu hari nuzulul Qur'an, yang dimana tepat datangnya hari itu yang harus kita lakukan adalah merayakannya. Ngapain merayakannya? Yaitu banyak-banyak tadarus. Khotam sekali dua kali mah insyaallah, yang penting mah khotam sekali aja, alhamdulillah. Yang penting kita sudah menghidupkan harinya nuzulul Quran ini. Dalam kesempatan kali ini di malam yang ke-27 ini, alhamdulillah, satu hal yang ingin saya sampaikan. Berdirinya saya di sini, saya bisa berbicara di depan para jamaah-jamaah tarawih dan salat isya sekalian, bukannya sebagai ustadz yang sudah diundang ke sana sini, bukan juga sebagai seorang kiai yang ilmunya sudah tinggi, tapi hanya sebagai orang yang berdiam diri di Pondok Pesantren Darul Ulum Ridho di Cigombong yang berstatus sebagai santri, yang dimana saya juga masih thalabul ilmi. Ilmu saya masih belum apa-apa, tapi bukanlah hanya karena wasilahnya dari Ustadz Imam Syahrani, alhamdulillah, yang telah mengajak saya untuk sini dapat menyampaikan kultum sebelum kita memulai tarawih. Masuk ke pembahasan, alhamdulillah Allah masih menyampaikan kita sampai ke hari ke-27 Ramadan ini. Mulai dari tahun-tahun yang kemarin, alhamdulillah kita bisa menjalani 30 hari full bulan Ramadan, sampai hari ini kita masih bisa melaksanakan salat tarawih, yang dimana tadi siangnya kita melakukan bulan puasa Ramadan. Alhamdulillah, bulan Ramadan adalah bulan yang disebut dengan syahrul sabr, syahrul karim, syahrul mubarakah, syahrul tarbiyah,
serta syahrul-syahrul yang lainnya. Tapi kita di sini hanya membahas syahrul sabar saja, yaitu Ramadan adalah bulannya kesabaran. Di bulan Ramadan ini kita minatul syamsi hatta ghurubi syams. Dari terbitnya matahari sampai ke terbenamnya matahari kita menahan lapar dan haus. Betul? Mulai dari yang anak-anak bela-belain sekolah di tengah-tengah Ramadan, berat. Para remaja yang sekarang menduduki SMP, SMA lagi sekolah di tengah-tengah bulan Ramadan, berat. Bapak-bapak yang sekarang kerja dari pagi sampai pulangnya maghrib demi mencari nafkah, berat Pak? Berat, betul. Kita dari pagi sampai sore semua kegiatan kita lakukan di tengah-tengah bulan Ramadan, di mana kita menahan lapar dan haus karena kita sedang memijaki bulan Ramadan. Yang berarti itu perut kita berpuasa. Yang bukan berarti perut kita berpuasa, mulut kita tidak berpuasa. Mulut kita juga harus berpuasa. Gimana caranya? Jaga omongan. Mata juga harus berpuasa. Gimana caranya? Menjaga pandangan. Kuping harus dijaga. Kenapa? Gimana caranya? Menjaga pendengaran. Kaki harus puasa juga. Gimana? Enggak asal nendang. Tangan juga harus berpuasa. Gimana? Enggak asal gampar. Perilaku kita juga harus berpuasa. Gimana caranya? Selalu sabar. Yang berarti kita dituntut untuk selalu sabar. Menahan diri dari makan itu latihan sabar. Kita menahan diri dari haus itu latihan sabar. Kita menahan diri dari menggibah-gibahin orang itu latihan sabar. Kita menahan diri dari mengumpat itu latihan sabar. Maka sabar adalah kunci dari berjalannya bulan Ramadan. Rasulullah SAW, Nabi SAW pernah bersabda, "Wasaumu nisfus sabri." Puasa itu adalah setengahnya sabar. Hadis riwayat Tirmizi. Yang berarti ketika kita puasa tapi kita nggak sabar, maka puasa kita cuma setengah. Betul? Kita puasa tapi kita tidak sabar. Kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasul. Kita tidak sabar, kita puasa, maka puasa kita cuma setengah. Ada lagi orang yang dia dari pagi menahan makan dan minum. Dia sabar dalam latihan sabar yang tadi, tapi dia tidak bisa sabar dalam latihan sabar yang lain. Dia pas lagi puasa gibah-gibahin orang. Dia lagi puasa ngumpat-ngumpat orang. Nauzubillah min zalik. Dan dia lagi puasa maksiat sama orang. Maka ketika ada orang yang dapat menahan maksiat emosional, khususnya marah, maka Rasulullah menyebutnya sebagai orang yang kuat. Kenapa? Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu alladzi yamliku indahu ghadab. Orang yang kuat itu adalah bukan orang yang dapat berkelahi, orang yang dapat berantem, tapi orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya ketika amarah. Itu kata Rasul. Lalu mungkin mereka yang lagi tengah-tengah puasa tapi mereka maksiat, kita mempertanyakan apakah mereka mendapatkan pahala dari puasanya? Itu yang dipertanyakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Rubba shaimun laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atash." Seberapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala dari puasanya kecuali lapar dan haus saja. Kita menahan lapar dan haus dari hari pertama Ramadan sampai hari ke-30. Tapi kita tidak sama sekali mendapatkan pahala puasa, tapi yang kita dapatkan hanyalah lapar dan hausnya saja. Semuanya itu sia-sia dan percuma. Lalu mungkin orang-orang awam seperti kita mengira bahwa datangnya bulan Ramadan ini adalah sekedar menahan lapar dan haus saja. Tapi Pak, faktanya jauh daripada itu. Laisa siyamu minal aqli wasyurbi, innama syadidu alladzi innama siyamu minal lahwi warrafati. Puasa itu tidak hanya menahan diri dari lapar dan haus, tapi puasa itu adalah menahan diri dari perkataan sia-sia dan keji. Maka ketika kita puasa, apa yang harus kita amalkan bukan hanya menahan lapar dan hausnya saja, tapi juga menahan perkataan sia-sia dan keji. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, Islam itu mengajarkan kita sabar dalam 3 hal. Pertama, sabar dalam ketaatan. Yang dimana seorang mukmin ini adalah harus sabar dalam mentaati dan menjalani perintahnya Allah. Yang dimana hal itu mungkin dibenci oleh nafsunya, tapi bagaimanapun inilah adalah perintah dari Allah. Amarullah, ini perintahnya Allah. Seperti puasa.
otak kita yang niat tapi hati kitanya yang berat. Sholat, hati kitanya yang niat tapi otaknya kita yang berat. Maka itu adalah suatu hal yang tidak selaras. Otaknya niat, hatinya yang berat, dan hatinya yang niat tapi otaknya yang berat. Serta amalan-amalan dan yang lainnya. Yang kedua ada sabar dalam meninggalkan larangannya Allah. Ada kalanya seorang hamba taat dalam menjalani perintahnya Allah, tapi dia tidak bisa sabar dalam meninggalkan larangannya Allah. Maka timbullah istilah apa itu? STMJ. Sholat terus tapi maksiatnya jalan. Nauzubillah summa nauzubillahi min dzalik. Sholatnya dijalankan tapi gibahnya jalan. Sholat dijalankan tapi judinya jalan. Sholat dijalankan pun tapi maksiatnya jalan. Apa tadi kata Rasul? Laisa syadidu bisur'ati, innama syadidu allazi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan orang yang dapat berantem, tapi orang yang kuat itu apa? Yang dapat mengendalikan dirinya ketika amarah. Yang terakhir adalah sabar dalam menghadapi musibah. Semua jiwa yang ada di dunia ini, mulai yang hidupnya di kolong jembatan sampai ke istana kekuasaan, mulai yang dari balita, anak-anak, remaja, kakek, nenek, lansia khususnya, semuanya memiliki masalah. Yang berarti semuanya jiwa yang ada di bumi ini, yang di alam ini, di dunia ini, semuanya memiliki masalah. Maka disinilah Allah menguji kita, seberapa sabar sih kita menghadapinya. Maka Allah telah mempunyai metode yang tepat. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah, innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, maka bertahanlah kamu dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Para bapak-bapak serta anak-anak yang saya hormati dan yang saya cintai serta yang dirahmati Allah, mungkin karena kita ingin melaksanakan salat tarawih, maka kultumnya saya cukupkan sampai sini. Saya harap anak-anak yang sekarang kelas 6 ingin lulus, saya harapkan pondok. Saya harapkan pondok. Insyaallah nanti wisuda berpikiran mau masuk pondok aja. Alhamdulillah. Maka saya cukupkan sampai sini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Syukran ala kulli ikhtimamikum wa barakallahu fikum. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat lebih bagus. Ikan sepat, ikan pari lebih cepat maka lebih sebaiknya. Saya akhiri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.